Kali ini saya akan urutkan cara mengatasi hal seperti ini ya. Rekomendasi, tidak direkomendasikan. Monetisasi, profil Anda kehilangan akses ke beberapa alat monetisasi. Ini tandanya akun kalian sedang dibatasi. Ini tidak sekedar hanya dibatasi, tapi memang ada pelanggaran serius di Jadi buat kalian yang akunnya sedang mengalami hal seperti ini, simak video ini sampai habis agar nanti kalian bisa tahu gimana sih cara untuk mengatasi hal seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel tutor Santu 86 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya, amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas kembali mengenai Facebook monetisasi yang terkena pelanggaran, baik itu pelanggaran profil beresiko ataupun pelanggaran profil sedang dibatasi, monetisasi dibatasi, dan semua jenis pelanggaran di Facebook itu cara menyelesaikannya sama. Contohnya saja di akun ini itu memiliki pelanggaran profil beresiko. Kalau kita klik di sini terkena pelanggaran monetisasi dibatasi ya. Profil Anda kehilangan akses ke beberapa monetisasi, rekomendasinya juga tidak direkomendasikan, dan selebihnya masih aktif. Fitur apa saja yang dibatasi? Di sini fiturnya yang dibatasi itu monetisasi kontennya. Monetisasi kontennya dibatasi. Terus kemudian rekomendasinya juga dibatasi. Jadi yang aktif itu hanya bintang langganan dan kemitraan. Ini gimana Bang solusinya? Yang pasti, yang jelas, bersihkan penyebabnya. Jika penyebabnya itu sudah dihapus oleh pihak Facebook, ya jangan dicari ya. Cukup tunggu saja masa hukumannya sampai selesai. Jadi intinya kita harus mencari sumber permasalahannya terlebih dahulu. Kan di video-video sebelumnya sudah saya pernah bahas bahwasanya pelanggaran Facebook itu ada pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, dan ada pelanggaran berat. Cara mengatasinya itu hampir sama. Tapi kalau untuk pelanggaran berat otomatis masa hukumannya jauh lebih lama. Apalagi kalau kalian mengajukan banding tapi bandingnya ditolak, maka masa hukumannya akan 2 kali lipat lebih lama. Makanya kalau saya sering mengingatkan, kalau memang konten kalian itu memang benar-benar melanggar, jangan pernah banding, lebih baik pilih terima hukuman. Itu jauh lebih bagus. Kita langsung saja menuju ke resiko, terus kemudian ke status profesional. Di sini monetisasi, kita masuk. Kita ke rekomendasinya terlebih dahulu ya. Nah, di sini rekomendasi profil tidak direkomendasikan karena ada beberapa konten yang dianggap melanggar oleh pihak Facebook. Ini termasuk pelanggaran berat teman-teman. Jadi kalau kalian terkena pelanggaran berat seperti ini, itu yang harus kalian lakukan adalah bersihkan penyebabnya, lalu tunggu masa hukumannya sampai selesai. Nggak perlu yang lain-lain. Karena di Facebook ini berbeda dengan platform lain. Misalnya kayak di YouTube. Kalau di YouTube kena pelanggaran, terus kemudian kalian hapus videonya atau sudah dihapus oleh pihak YouTube, nanti di sekian hari pelanggaran akan hilang. Itu langsung hilang. Tapi kalau di Facebook tidak, bisa molor sampai bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan. Ya, kita klik nih. Nah, kemarin saya sempat mengajukan banding ya, tapi ditolak nih. Kemampuan Anda untuk menghasilkan uang dan merekomendasikan masih ditangguhkan. Selesai. Jadi memang benar-benar melanggar untuk konten saya, teman-teman. Oke, terus kemudian kita balik lagi nih. Kita klik yang monetisasi. Kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Di sini ada tinjauan 2. Tinjauan yang pertama ini mengenai tentang profil ya, yaitu beberapa konten yang melanggar aturan kami tentang keaslian. Jadi tentang keaslian tadi. Terus kemudian tinjauan yang kedua ini masalah terkait konten yang tidak semua orang atau semua konten Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan penghasilan. Ini kontennya. Kalau ini akunnya, kalau ini kontennya. Ini baru. Langsung saja kita tinjau yang ini dulu teman-teman. Kita klik tinjau. Jadi kalau kalian terkena seperti ini, lakukan seperti ini. Jadi yang diklaim itu adalah video ini. Beberapa konten Anda tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan uang. Hal ini mungkin karena tidak mematuhi kebijakan kami. Kita klik monetisasi di jeda ini, kita klik. Terus kemudian di sini kita klik pemberitahuannya ini. Kita tunggu. Nah, jadi Anda tidak menghasilkan uang pada konten ini. Konten ini dianggapnya konten yang sensitif ya, konten sensitif. Video ini ditutupi sehingga orang lain tidak bisa memilih apakah ingin melihat. Jadi ini dianggap sensitif. Kita lihat opsi. Kita bisa mengajukan tinjauan. Sebelum kita ajukan tinjauan, kita lihat terlebih dahulu jenis kontennya. Tadi yang diklaim ini ya, gambarnya seperti ini. Kita masuk ke profil. Terus kita masuk ke reel. Nah, jadi yang diklaim tadi itu video ini, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan beli. Ada tulisan beli yang dibeli. Kalau di akun kalian itu sudah dimonetisasi, terus kemudian mengupload masalah jual beli, ada kata-kata jual beli, itu sangat sensitif.
Ditambah lagi di sini adalah anak kecil yang dianggap oleh pihak Facebook itu sangat sensitif. Konten anak kecil itu sangat sensitif. Ya, dikira yang dibeli ini mungkin ya menurut Facebook jual beli anak gitu. Jadi itu sangat tidak boleh. Ya, jadi kalau ada konten kalian yang ada kata-kata jual dan beli itu sangat sensitif, apalagi konten anak-anak sangat sensitif juga. Maka yang harus kita lakukan adalah langsung kita ajukan tinjauan terlebih dahulu. Karena di sini saya merasa tidak bersalah ya. Kita masuk terlebih dahulu, kita klik, terus kemudian ke status profesional, kita klik monetisasi lagi, terus kita klik tinjau, kemudian kita klik lagi yang ini, terus kemudian kita klik, kita tunggu sebentar, sabar teman-teman ya. Nah, kita pilih yang lihat opsi, kemudian minta tinjauan, kemudian kita klik centang, kita kirim tinjauannya. Nah, permintaan Anda tidak bisa diselesaikan, coba lagi nanti. Nggak bisa, kita klik lagi. Oke, kalau memang seperti ini, langkah satu-satunya adalah hapus video. Ya, cara kedua, kalau memang diajukan tinjauan tidak berhasil, kita pilih opsi hapus video. Langsung saja kita hapus video. Klik, kita hapus. Oke, sudah dihapus ya, sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Langsung kita masuk lagi, kita lihat ke dashboard profesional, kita lihat lagi apakah masih ada tinjauannya. Nah, langsung hilang. Yang awalnya tinjauannya 2 tadi sudah hilang 1. Itu artinya masalah sudah selesai dan tidak perlu lagi dicari-cari, ya, aman. Tapi kalau yang ini ya, yang tinjauan kedua ini kita klik, itu larinya ke permasalahan yang awal tadi. Untuk menyelesaikan ini, jalan satu-satunya hapus semua konten yang serupa. Maksudnya yang serupa itu yang sejenis dengan konten yang sudah dihapus oleh pihak Facebook. Kemudian setelah itu tunggu masa hukumannya sampai selesai. Ini sudah saya bersihkan teman-teman. Kita minta tinjauan tadi sudah ditolak ya, makanya sudah saya bersihkan semua untuk jenis konten yang melanggar di akun ini. Sekarang tinggal konten-konten asli saja tuh ya. Nggak ada konten lagi yang melanggar. Kemudian setelah membersihkan, kalian harus hapus riwayat konten ya yang sudah dihapus di bagian log aktivitas nih. Di bagian log aktivitas ini kalian hapus juga. Nah, di bagian file sampah ya, kan dia ada tulisan sampah, klik. Kemudian di sini sudah nggak ada item, sudah saya bersihkan. Terus kemudian arsip di bagian file sampah juga sudah bersih. Ini pasti kalau kalian sudah menghapus video ataupun gambar itu akan tercatat di sini di file sampah ini. Maka ini tidak ada, makanya sudah bersih. Kalau sudah itu dilakukan, nggak usah diapa-apain lagi, tinggal tunggu saja masa hukumannya selesai. Nanti kalau sudah selesai, secara otomatis pemberitahuan profil memiliki beberapa masalah atau profil beresiko dan lain sebagainya, terus kemudian status monetisasi ini dibatasi seperti ini, rekomendasi tidak direkomendasikan seperti ini, itu akan normal kembali apabila masa hukumannya sudah selesai. Jadi banyak banget teman-teman kita yang tidak paham tentang ini. Mereka beranggapan setelah menghapus konten yang melanggar, terus kemudian mengajukan banding, itu pelanggarannya langsung hilang. Nggak semudah itu teman-teman di Facebook. Facebook ini memang agak lain, makanya banyak yang bingung gimana pastinya untuk menyembuhkan akun yang terkena pelanggaran. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa dimengerti ya, bisa dipahami, dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Intinya, kalau kalian terkena pelanggaran seperti ini, langkah yang harus dilakukan, 1, hapus penyebabnya. Jika konten yang melanggar sudah dihapus Facebook, nggak usah dicari-cari, tinggal bersihkan konten-konten yang serupa, yang mirip-mirip dengan konten yang dihapus Facebook, itu bersihkan. Setelah dibersihkan, hapus file sampah yang ada di log aktivitas yang sudah saya tunjukkan tadi di bagian log aktivitas ini. Setelah itu dilakukan, kalian tidak perlu ngapa-ngapain lagi, cukup tunggu masa hukumannya sampai selesai. Nah bang, apakah setelah menunggu masa hukuman selesai itu kita harus posting? Ya tetap, kita harus tetap posting setiap hari ya, agar apa, untuk menjaga eksistensi akun kita itu tetap aktif. Karena kalau kita berhenti posting, akun kita akan susah berkembang nantinya, karena sudah tertutupi oleh akun-akun yang lain. Kompetisinya kita tertinggal nanti. Kita tetap harus posting konsisten meskipun akun kita terkena pelanggaran. Terus bang, kalau kita terkena pelanggaran ini, apakah gaji kita tetap bisa cair? Tergantung teman-teman ya. Apakah pelanggaran yang kita alami ini di bulan yang sebelumnya atau yang sekarang? Kalau
kita terkena pelanggaran di bulan sebelumnya, maka gaji yang bulan sekarang tidak akan dibayarkan oleh pihak Facebook. Tapi kalau kita terkena pelanggarannya di bulan sekarang, maka gaji di bulan sebelumnya itu masih bisa dibayarkan oleh pihak Facebook. Jadi mengikuti kapan kalian terkena pelanggarannya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup dulu. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.